Permainan terakhir adalah Squid Game. Permainan anak-anak Korea zaman dahulu. Gi-hun memilih menjadi penyerang, sedangkan Sang-woo memilih menjadi penjaga. Terdapat 3 aturan dalam permainan Squid Game. Aturan pertama, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan, dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Aturan kedua, penjaga harus mendorong penyerang hingga keluar dari gambar untuk menang. Ketiga, jika terjadi sesuatu dan salah satu dari pemain tidak bisa meneruskan permainan, maka yang bertahan akan menang. Dalam permainan ini tidak ada batasan. Artinya diperbolehkan adanya kekerasan. Gi-hun membetulkan sepatu dan diam-diam menggenggam pasir untuk berjaga-jaga. Rupanya game ini dulu sering dimainkan oleh Gi-hun dan Sang-woo saat mereka kecil. Siapa yang menyangka permainan ini justru menjadi permainan terakhir yang bisa mereka mainkan bersama. Gi-hun mulai melompat dengan satu kaki sampai melewati leher cumi-cumi, seperti aturan dalam Squid Game. Sang-woo mulai mengeluarkan pisau, dan Gi-hun serta-merta melemparkan pasir kepada Sang-woo. Saat mata Sang-woo kesakitan, Gi-hun dengan mudah melewati leher cumi-cumi. Kemudian hujan turun dengan derasnya. Sang-woo sempat beralasan. Dia mengakhiri hidup Sebyok karena khawatir Gi-hun akan menghentikan permainan demi Sebyok. Gi-hun tidak terima karena dia merasa Sebyok harusnya bisa diselamatkan. Kedua teman lama ini pun berkelahi di dalam arena Squid Game disaksikan oleh frontman dan para tamu VIP. Saat Sang-woo berhasil menusuk kaki Gi-hun, Gi-hun berhasil membalikkan keadaan lagi dan membuat Sang-woo terkapar. Penjaga pun mulai menodongkan pistol ke arah Sang-woo. Saat Gi-hun satu langkah lagi menuju kepala cumi-cumi untuk kemenangannya, Gi-hun justru kembali ke arah Sang-woo dan tidak ingin melanjutkan permainan. Dengan cara mayoritas pemain ingin berhenti. Seperti cara sebelumnya, Gi-hun mengajak Sang-woo pulang dengan mengulurkan tangannya. Namun tiba-tiba Sang-woo menolak dan justru memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia meminta Gi-hun untuk membantu ibu Sang-woo. Gi-hun menangis terseduh-seduh sambil memeluk Sang-woo. Suatu kemenangan yang sangat memilukan. Gi-hun dikembalikan dengan cara yang sama seperti saat dia datang. Gi-hun dibius dan diturunkan di pinggir jalan. Gi-hun pun sempat mengecek rekening dan menerima hadiah dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Di perjalanan pulang, Gi-hun bertemu dengan ibu Sang-woo. Ibu Sang-woo memanggilnya, memberinya makan malam dan menanyakan apakah Gi-hun melihat Sang-woo selama ini. Namun Gi-hun tidak menjawab, dia hanya sedih dan terdiam. Sayangnya sekembalinya Gi-hun ke rumah, Gi-hun mendapati ibunya sudah meninggal. Dalam kondisi trauma, Gi-hun memutuskan untuk tidak menggunakan uang tersebut selama 1 tahun. Selama itu, hidup Gi-hun berantakan. Sampai-sampai Gi-hun dihubungi oleh pihak bank dan mempertanyakan uang Gi-hun yang mengendap, bahkan tidak pernah diambil. Pihak bank menawarkan layanan konsultasi khusus untuk nasabah VIP seperti Gi-hun. Gi-hun menolak. Malah dia meminjam uang pada pegawai bank itu untuk bisa pulang. Pegawai bank itu pun memberikan uang sambil terheran-heran. Suatu malam seorang penjual bunga mendatangi Gi-hun. Gi-hun pun dengan kasihan membeli bunga tersebut. Ternyata di dalam bunga tersebut terselip kartu nama.
tanpa disangka itu adalah sebuah undangan oleh seseorang. Gi-hun pun bergegas menuju lokasi dalam kartu nama itu. Gi-hun sampai di sebuah ruangan yang sangat besar. Dan di ujung ada seseorang yang terbaring di ranjang dalam kondisi tidak berdaya. Gi-hun terkejut. Ternyata orang tersebut adalah kakek Ilnam. Terungkap bahwa kakek Ilnam adalah pencetus sekaligus penyelenggara kompetisi Squid Game. Ia sengaja mengikutinya sebagai pemain karena ingin merasakan sensasi baru sebelum ia meninggal. Gi-hun mempertanyakan mengapa Ilnam bisa melakukan semua ini. Ilnam mengatakan persamaan orang yang tak memiliki uang dan orang yang memiliki banyak uang. Hidup mereka sama-sama tidak menyenangkan. Orang yang memiliki banyak uang merasakan kebosanan dan tak ada lagi kesenangan dalam hidup. Makanya mereka berkumpul membuat game ini untuk bersenang-senang. Tapi mereka juga tidak pernah memaksa orang untuk berpartisipasi dalam game. Tak lama setelah berbincang dengan Gi-hun, Ilnam pun meninggal. Pasca pertemuan tersebut, Gi-hun memutuskan untuk berubah. Ia menepati janji untuk mengurus adik Sebyok dan menyerahkan pada ibu Sang-woo untuk diadopsi. Tak lupa ia meninggalkan sejumlah uang pada ibu Sang-woo. Beberapa waktu kemudian, ketika hendak menuju bandara untuk menemui Gayong di Amerika, Gi-hun melihat pria misterius yang dulu menawarinya ikut game. Pria itu pun tersenyum melihat Gi-hun. Gi-hun berusaha mengejar pria misterius itu, namun gagal. Ketika hendak memasuki pesawat, pikiran Gi-hun pun berubah. Ia membatalkan kepergiannya ke Amerika dan berniat untuk membongkar seluruh kegiatan dan organisasi penyelenggara Squid Game. Itulah akhir dari alur cerita tentang Squid Game. Gimana guys menurut kalian tentang game yang satu ini? Apakah kalian pernah merasakan kebosanan hidup seperti yang dirasakan kakek Ilnam? Atau kalian malah pernah merasakan di kondisi terdesak seperti Gi-hun? Apakah betul Squid Game ini seperti penggambaran kehidupan yang sebenarnya? Yaitu ada orang yang tamak, malas, senang melihat penderitaan orang lain. Apakah betul uang bisa membeli kebahagiaan?